Romo, frater, suster, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, selamat sore. Semoga sehat semuanya. Saudara-saudari yang terkasih, tadi ketika melihat anak-anak kecil yang menari, saya jadi ingat ketika bertugas selalu ke stasi-stasi yang ada di daerah. Kadang-kadang Romo atau suster itu membawa sesuatu yang dibagikan kepada anak-anak. Bisa gambar-gambar orang kudus, atau bingkisan-bingkisan kecil, kadang-kadang hanya permen. Mereka bisa pegang lebih dari satu. Kiri, kanan, mulut. Gitu. Lalu setelah dibagi, setelah misa itu sambil ngobrol sama anak-anak itu sambil main, mereka dengan ceria, lalu ibu-ibunya itu lalu akan memberitahu anak-anaknya itu. Setelah diberi bilang apa sama Romo, gitu kan. Harapannya anak-anak itu akan mengatakan apa? Terima kasih. Tapi nyatanya enggak. Ketika diberi 1, 2, 3, mereka balik lagi mengatakan apa? Romo tambah. Romo kurang. Padahal jelas mulutnya ada permennya, kiri kanan ada, tapi yang dikatakan, bilang apa sama Romo? Romo kurang. Saudara-saudari yang terkasih, saya merenungkan dengan sederhana, begitulah seringkali sikap kita juga dengan Tuhan. Kita punya banyak hal yang sudah diberikan, tangan kiri kanan, semua ada. Tapi seringkali kita juga selalu mengatakan hal yang sama. Tuhan tambah. Tuhan kurang saya. Apakah ini salah? Ya enggak juga sih. Kita boleh kok mengatakan itu. Lalu hari ini saya juga merenungkan dengan sungguh ketika Yesus mengajarkan sesuatu yang penting kepada para muridnya. Ketika para murid setelah mendengar apa yang dinasihatkan Yesus, terutama kepada para rasul, mereka dengan sepenuh hati juga mengatakan begini, Tuhan, tambahkanlah iman kami. Reaksi Yesus seharusnya yang mereka harapkan adalah, ya, saya akan tambah imanmu. Tetapi ternyata Yesus bereaksi lain. Dia mengatakan, sekiranya kamu memiliki iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan pohon itu akan menuruti perintahmu. Lalu saya merenungkan mengapa Yesus mengatakan itu. Yang pertama, saya yakin Yesus mau mengajak kita untuk merenungkan dengan sungguh ketika para rasul atau kita juga berkata atau minta kepada Yesus, Yesus tambahlah iman kami. Sadar enggak? Ketika Yesus menjawab, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, artinya apa? Lah kamu itu punya berapa? Minta tambah. Itu kan seharusnya yang ditanyakan dalam diri kita. Saya masih kurang berapa? Saya punya berapa? Logikanya. Kalau kurang mau ditambah berapa? Memang bisa diukur Romo iman? Bisa. Lalu yang kedua, sebenarnya Yesus mau mengingatkan kita ketika mengatakan, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi saja. Artinya apa? Kebangetan kita itu. Iman sebesar biji sesawi saja kamu itu enggak punya. Itu kan sebenarnya. Yesus mau mengatakan itu. Iman sebesar biji sesawi saja enggak punya. Kalau kamu punya sekecil itu saja, kamu bahkan bisa memindah pohon dari sini ke laut dan sebagainya. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Nah, saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita bersama-sama membuka bulan Rosario. Saya ingin mengajak saudara-saudari untuk merenungkan secara sederhana. Mari kita belajar beriman bersama dengan Bunda Maria dengan doa-doa yang sangat sederhana. Doa yang dicintai siapapun. Orang-orang kudus itu tidak henti-hentinya berdoa Rosario. Dalam doa Rosario itu paket lengkap, komplit. Kita memperbarui iman kita berdoa doa yang diajarkan Yesus, kita berdoa Salam Maria, kita merenungkan seluruh peristiwa keselamatan
yang terjadi dalam diri Yesus untuk kita. Maka di situ sebenarnya kita mengungkapkan iman kita secara penuh dan pelan-pelan yakinlah dengan doa yang sederhana itu, iman kita bukan hanya bertambah tetapi tumbuh dengan sangat suburnya. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, kita akan merasakan pasti bukan hanya bisa memindahkan apapun, mungkin kita tidak bisa memindahkan apapun, tetapi setidaknya kita bisa memindahkan dosa-dosa kita, kelemahan-kelemahan kita, kita menjadi bersih. Dan ini menjadi salah satu jalan kekudusan bagi kita. Romo hanya doa rosario, tetapi itulah jalan yang juga menjadi jalan kekudusan bagi setiap orang Kristiani. Lalu yang kedua, mari kita merenungkan sederhana begini. Secara umum, kita pasti suka dihargai. Siapapun senang kalau dihormati. Lalu yang kedua, siapapun senang kalau mendapat balasan. Ketika kita misalnya melakukan perbuatan baik, atau ketika kita memberikan pelayanan dengan baik. Bahkan kadang-kadang dalam hati kita menunggu-nunggu siapa yang memuji ini, siapa yang nanti menghormati, siapa yang akan mengatakan, oh hebat kamu ya bisa membuat ini, bisa melayani ini. Lalu yang ketiga, secara umum biasanya kalau kita memberikan sesuatu yang baik kepada orang lain, kita berharap bahwa orang yang kita beri, termasuk pelayanan kita, akan mengatakan terima kasih kepada kita. Tetapi mari kita merenungkan juga dari sisi lain. Apakah tidak mungkin sebenarnya yang pertama, yang harus berterima kasih, yang harus bersyukur adalah kita yang memberi, bukan mereka yang menerima. Tetapi ketika kita memberi, bukan hanya soal harta, soal benda, tetapi perhatian, pelayanan, apakah justru bukan kita yang harus bersyukur? Logikanya adalah justru kita yang harus bersyukur dan berterima kasih karena ternyata tenaga dan ide kita itu masih laku, masih dipakai orang, masih dipakai Tuhan untuk membantu orang lain, untuk juga mewartakan karya keselamatan, untuk juga membawa kabar sukacita kebaikan kepada orang lain. Maka hari ini ketika Yesus mengatakan dalam perumpamaan, ketika kita sudah menyelesaikan tugas kita, baiklah kita hanya mengatakan kami ini hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Yang pertama, saudara-saudari yang terkasih, Yesus mengajak kita untuk menjadi pribadi yang rendah hati, tidak gampang sombong, tidak gampang tinggi hati, yang hanya memusatkan pada diri sendiri, tetapi lupa bahwa apa yang kita lakukan itu sebagai bentuk terima kasih dan syukur kita, terutama kepada Tuhan yang memberikan rahmat dan berkat. Lalu yang kedua, mari kita juga bersyukur bahwa pelayanan kita itu ternyata menjadi bagian penting dari ucapan syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan. Jadi sebenarnya kita juga tidak boleh mengatakan, atau siapapun tidak boleh mengatakan bahwa ketika saya berbuat baik, maka Allah itu berhutang pada saya. Tidak ada. Justru kita yang berhutang pada Yesus. Yesus yang menebus dosa kita, Yesus yang menebus kematian kita, memberikan kehidupan kekal kepada kita. Maka ketika kita juga membagikan hidup kita, memberikan diri kita dalam pelayanan, itu sebagai kesadaran bahwa saya dicintai oleh Yesus, maka saya juga akan menyenangkan hati Yesus. Maka melayani itu menjadi suatu kehormatan bagi saya, kehormatan bagi saudara-saudari, bahwa kita semua dilibatkan dalam karya keselamatan itu, dilibatkan dalam karya Yesus sendiri untuk menjangkau semakin banyak orang, supaya semakin banyak orang diselamatkan, semakin banyak orang mendapatkan damai, semakin banyak orang mendapatkan sukacita dalam kehidupannya. Maka Bapak Ibu sekali lagi, mari kita ungkapkan iman kita, mari kita belajar pelan-pelan beriman dalam hal-hal yang konkret, dalam hal-hal yang sederhana, terutama lewat persatuan kita dengan Kristus, juga bersama doa-doa dari Bunda Maria. Kemuliaan kepada Bapa
dan Putra, dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala